Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Ramadan dengan NIM 20030150108 dari kelas PJKR C. Saya akan membawakan materi belajar motorik dengan judul Metode Latihan dan Transfer Keterampilan. Metode latihan. 1. Hakikat metode latihan. Dalam proses belajar mengajar, ketepatan penggunaan metode merupakan salah satu faktor penentu pencapaian tujuan. Sukarhamad 1986, Ornobi 1986, Melondah 1989 menyatakan bahwa metode suatu merupakan suatu cara atau prosedur pengajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan. Superman 1987 menjelaskan bahwa metode adalah suatu cara digunakan untuk menyajikan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa metode latihan adalah suatu cara sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi fisiologis, psikologis, dan keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. 2. Metode latihan bagian. Metode latihan bagian adalah salah satu cara pengorganisasian bahan pelajar dengan menitik beratkan pada penyajian elemen-elemen dari bahan pelajaran. Menurut Singer 1980, metode bagian adalah suatu cara latihan yang bertitik tolak dari pandangan bahwa suatu latihan dapat diberikan menurut bagian-bagiannya. Tahap-tahap latihan seharusnya dipermudah dan dibagi-bagi. Pola belajar motorik bagian per bagian merupakan modifikasi dari teori belajar, stimulus, respon atau behavior. Lemestrik, Singer 1980. Anak atau siswa belajar keterampilan motorik tidak dilakukan dalam bentuk keseluruhan, tetapi di pelajaran bagian per bagian mulai dari yang termudah sampai yang tersulit. Dengan belajar bagian per bagian diharapkan anak-anak menguasai elemen-elemen internal suatu keterampilan dan akhirnya membentuk keterampilan yang utuh. 3. Metode latihan keseluruhan. Metode latihan keseluruhan adalah metode yang menitik beratkan kepada keutuhan dari bahan pelajaran yang ingin disampaikan. Metode keseluruhan mengenalkan teori Gestalt. Menurut Jahan 1978, belajar yang mengacu pada teori Gestalt adalah belajar yang dengan melihat pola dan organisasi bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang berada di dalam suatu situasi permasalahan. Selain itu, dapat mengamati situasi dalam keseluruhan yang terorganisasi, bukan dalam bagian-bagian yang terpisah. Bagian yang dipelajari hanya bermakna dalam rangka keseluruhan. Menurut Singer 1980, Lutan 1988, metode keseluruhan adalah lebih menguntungkan bila kegiatan itu lebih sederhana dan tersusun dengan baik. Menurut Brouwer dan Hilgar 1981, pola pengamatan metode keseluruhan selalu tertuju pada keadaan sederhana, keadaan seimbang, keadaan yang stabil, dan segala kejadian mempunyai tujuan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa metode keseluruhan melihat belajar sebagai suatu kemampuan individu untuk melihat hubungan-hubungan yang berarti dan struktur dari situasi. Selain itu, metode keseluruhan subjek mendapatkan insight, yaitu 1. Pemahaman yang diperoleh secara mendadak dari hubungan antar bagian-bagian tugas dalam gerakan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan situasi keseluruhan. 2. Subjek dapat mengamati dan menetapkan setiap unit gerakan dan kaitannya dengan keseluruhan yang dipelajari. 3. Subjek dengan aktif terlibat dalam pemecahan masalah yang dihadapi. 4. Masit praktihan keseluruhan. Pengaturan giliran dalam latihan merupakan salah satu faktor penting. Hal ini menyangkut peningkatan penguasaan gerakan. Dengan pengaturan yang baik dan tepat, maka dimungkinkan siswa atau atlet akan lebih mudah meningkatkan keterampilan yang telah dimiliki. Pengaturan giliran ini erat kaitannya dengan beban belajar atau beban latihan yang akan dihadapi masit praktik. Masit praktik adalah prinsip pengaturan giliran dalam
latihan di mana atlet harus melakukan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Dengan modal ini, setiap atlet diberi instruksi mempraktekkan secara terus-menerus selama waktu latihan. Setelah atlet betul-betul lelah, maka latihan baru diakhiri, atau latihan tetap dilanjutkan walaupun sudah lelah sampai waktu latihan yang diprogramkan habis. Contoh, seorang petenis sedang latihan dengan program latihan melakukan servis sebanyak 100 pukulan. Servis atlet tersebut melakukan latihan servis tanpa selang istirahat sebelum program yang telah ditetapkan selesai dikerjakan. 5. Distribusi praktik. Distribusi praktik adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana diadakan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu untuk istirahat secara berselang-selang. Di sini dipertimbangkan waktu untuk istirahat sama penting dengan waktu untuk latihan. Penggunaan waktu istirahat secara memadai bukan merupakan pemborosan waktu, tetapi merupakan bagian penting dalam proses belajar gerak untuk memperoleh pemulihan yang cukup. Kegiatan latihan yang menggunakan model ini dilaksanakan sebagai berikut. Setiap atlet diberi instruksi untuk mempraktekkan gerakan beberapa kali. Kemudian beristirahat. Setelah cukup istirahat, maka harus melakukan latihan lagi. Latihan seperti ini dia lakukan secara berulang-ulang sampai waktu latihan habis. Contoh, seorang petenis melakukan latihan servis dengan program latihan menghabiskan 100 bola. Di dalam latihan dibagi dalam 10 set atau ulang, dan setiap set atlet tersebut melakukan 10 kali pukulan servis, diselangi dengan istirahat yang cukup. Apabila tujuan latihan untuk menguasai keterampilan yang lebih baik, maka model pengaturan giliran distribusi praktik lebih efektif dibandingkan dengan masa praktik. Latihan mental. Oxender 1984 menjelaskan bahwa kecakapan teknik dalam tingkatan dengan mental rehearsal atau mengulang kembali dengan mental, dengan mengamati orang lain atau dengan cara memikirkan cara pelaksanaan gerakan itu. Latihan mental dipergunakan untuk membantu melakukan introspektif atau latihan yang terlihat yang berlangsung dalam diri individu. Smith 1988 mendefinisikan latihan mental. Mental praktik suatu metode latihan di mana penampilan pada suatu tugas yang diimajinasikan atau divisualisasikan tanpa latihan teknik yang nyata. Drogotsky 1981 mendefinisikan latihan mental adalah suatu metode mengajar yang tidak memerlukan suatu respon yang tampak pada bagian dari atlet. Pada seseorang melakukan latihan mental, maka ia tidak menggerakkan otot-otot tubuhnya, sehingga tidak dapat diamati secara aktual oleh orang lain. Atlet tersebut membayangkan mengenai gerakan yang akan ditampilkan. Berdasarkan teori psikologi, maka seorang yang terjadi pada saat latihan mental adalah proses pengkodean informasi mengenai cara penampilan gerakan tertentu untuk serta menyimpan informasi untuk digunakan pada masa yang akan datang. Cario 1971 membagi latihan mental berdasarkan fungsinya menjadi 2. 1. Latihan mental yang memiliki fungsi untuk meningkatkan keterampilan motorik. 7. Transfer keterampilan. Dalam proses belajar keterampilan olahraga, dapat proses training of learning, yaitu kesenangan menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk mengajarkan tugas-tugas baru. Smith 1988 menjelaskan, keterampilan motorik yang telah dikuasai dapat digunakan untuk memperlancar mempelajari keterampilan motorik yang baru. Meskipun keterampilan tersebut terdapat dalam cabang-cabang olahraga yang berbeda. Sebagai contoh, kemampuan bermain sepak bola dapat ditransfer untuk belajar bermain sepak takraw.
Kemampuan bermain tenis lapangan dapat ditransferkan dalam belajar teknik bermain bulu tangkis, dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan oleh Drowatsky 1981, transfer of learning akan terjadi apabila hal-hal yang telah dipelajari dengan hal-hal yang akan dipelajari dapat unsur-unsur yang sepadan. Nilai transfer yang demikian bisa disebut nilai transfer positif. McGill 1980 menjelaskan bahwa dalam belajar keterampilan motorik juga dapat nilai transfer negatif. Artinya, kemampuan yang telah dimiliki merupakan hambatan untuk mempelajari keterampilan yang baru. Sebagai contoh, kemampuan bermain tenis lapangan terjadi transfer negatif apabila digunakan untuk belajar bermain tenis meja. Rangkuman. Metode latihan adalah suatu cara sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi fisiologis, psikologi, dan keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. Metode latihan bagian adalah salah satu cara pengorganisasian bahan pelajar dengan menitik beratkan pada penyajian elemen-elemen dari bahan pelajaran. Metode latihan keseluruhan. Metode latihan keseluruhan yang menitik beratkan kepada keuntungan dari bahan pelajar yang ingin disampaikan. Masih praktik adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana atlet harus melakukan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Distribusi praktik adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana dilakukan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu istirahat secara berselang-seling. Latihan mental. Mental praktik merupakan suatu metode latihan di mana penampilan pada suatu tugas tertentu diimajinasikan atau divisualisasikan tanpa melakukan latihan teknik secara nyata. Transfer of learning merupakan kesanggupan menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk mengajarkan tugas-tugas baru. Wujud transfer ini dapat positif dan negatif. Sekian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.